Kopi mini bijang ifongolle kadada kabo kesoldo koi keta kopi diata banget kopi mini bijang diata. Di keramaian Pasar Santa, Jakarta Selatan, seorang pemuda asal Gambia, Afrika, membawa cerita unik tentang pertemuan budaya dalam secangkir kopi. Keberadaannya di Indonesia sedang menempuh studi S2 jurusan Hubungan Internasional di salah satu universitas di Jakarta. Pria yang juga seorang konten kreator ini ternyata jatuh hati pada kebiasaan lokal yaitu ngopi. Bukan sekadar menikmati rasanya, tapi juga interaksi hangat yang menyertainya sehingga dia betah tinggal di Jakarta. Pertama kali mencicipi kopi Indonesia, ia langsung terpikat, bukan hanya pada aromanya, tapi juga pada cara kopi mempertemukannya dengan banyak orang, membuka percakapan, dan mempererat perbedaan. Oke, Anda datang ke Indonesia tahun berapa ya? Itu 2016. 2016. Kuliah di UIN Jakarta sama UMY itu sudah selesai dan sekarang tinggal wisuda di UIII Universitas Islam Internasional di Depok. Jurusan apa? AI Hubungan Internasional. Ya. Kamu udah lancar banget ya bahasa Indonesia. Waktu itu berapa lama ya belajar? Kalau belajar itu aku belajar di kampus, tapi saya bisa bilang mungkin 80% itu semuanya di luar. Kayak ketemu dengan teman, ngobrol, ya bergaul dengan teman-teman lah. Ya, banyak belajar dari situ. Karena Anda kelihatannya penggemar kopi. Ya, ya. Dan kopi saya kenal kopi di Indonesia. Oh ya? Ya, kopi yang emang kopi asli ya, bukan kayak kopi sasen gitu. Aku kenal itu di Indonesia. Dan Gimana? Kesannya gimana? jadi kalau kopi asli emang lebih enak, apalagi yang di apa namanya giling dan langsung diseduh. Itu rasanya lebih apa ya? Lebih enak dibandingkan yang instan gitu. Ya. Biasa Anda ngopi jenis apa ya? Ashigayo dan juga kopi-kopi yang emang prosesnya natural atau yang udah kayak difermentasi gitu. Aku suka kopi yang kayak itu karena lebih fruity gitu dibandingkan proses yang lain. Cara Anda ngopi bagaimana ya? Kalau di Gambia sih kopi semuanya itu diimpor. Ya, walaupun Afrika terkenal dengan kopi ya kayak Ethiopia, Kenya, Rwanda dan Datang dari Gambia, Afrika, seorang mahasiswa S2 ini pasti mengalami culture shock saat pertama kali tinggal di Jakarta. Dari cara berwudu, masyarakat yang sering menyapa, sampai makanan, hingga lalu lintas yang padat, semua menjadi pengalaman baru baginya. Meski awalnya bingung, lama-kelamaan menjadi biasa, dan ia merasa terkesan dengan keramahan orang Indonesia. Kini, ia membagikan kisah perbedaan budaya itu melalui konten media sosial, sekaligus menjadi jembatan antar dua budaya, Afrika dan Indonesia. banyak. Apa aja tuh? Banyak. Yang satu itu cara wudhu. Jadi aku ke masjid, orang wudhu, ya kan? Oh, itu beda. Ya padahal yang aku tahu, ya begini sampai ke belakang. Yang kedua itu makanan ya, karena kan ya orang emang kalau di negara lain pasti bubur. Nah kalau di Gambia bubur itu manis. Tapi kalau di Indonesia bubur ditambah ya gurih, ditambah ayam lagi. Pada aku itu aneh banget ya. Tapi sekarang ya udah biasa. Kan sekarang udah tahu ada beberapa bubur. Sekarang udah adaptasi tentang makanan dan masyarakat sudah aman ya? Udah aman. Sekarang Berapa lama? Berapa lama penyesuaian waktu itu? penyesuaian sampai sekarang masih menyesuaikan. Iya masih. Tapi nggak separah kayak awal-awal ya 2016. Orang Indonesia itu ya sangat friendly ya. Ini itu salah satu alasan kenapa aku sampai sekarang masih di sini. Karena aku udah traveling ke beberapa negara di Asia Tenggara dan yang paling nyaman itu di Indonesia. Ya mungkin karena juga ya mayoritas juga sebagai Muslim, jadi gampang untuk ya akrab. Pengalaman manis dan pahit. Pergaulan itu ya, apalagi di dunia kopi ya bisa ngobrol dengan barista itu sangat manis. Kalau pahit apa ya pengalaman pahit? Oh ya itu mungkin pertama kali ya datang ke sini paginya aku keluar ternyata di jalan itu bekas tawuran.
Dan orang menjelaskan itu tawuran, dan itu bikin aku kayak ini aman gak ya? Ya kan, iya itu masa di mana sebelum saya memahami tawuran itu seperti apa, itu aku banyak kepikiran gitu, pulang apa gimana. Tapi selain itu ya aman-aman. Dari perbedaan budaya hingga secangkir kopi, kisah pemuda Gambia ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan jembatan yang menyatukan kita dalam rasa dan cerita. Voice of Jakarta.